Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita kembali di program Dialog Fajar bersama saya Adit Yufriansah. Dan pagi hari ini saya masih bersama Ustadz Toha dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Adit. Alhamdulillah. Ini seger, senang terus, senyum terus. Insya Allah nggak punya musuh ya. Kalau senyum terus tuh nggak punya musuh. Amin. Lega rasanya Mas Adit. Iya. Kadang-kadang itu saya juga bertanya-tanya, apakah bisa orang itu atau manusia itu hidup tanpa musuh? Iya. Ini menjadi pertanyaan, mungkin bagi pertanyaan juga bagi Anda. Anda coba koreksi diri sendiri ya. Apakah saya punya musuh ya? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Baik, bagaimana caranya supaya kita tidak punya musuh? Karena kalau tidak punya musuh, insya Allah hidup berkah, menyenangkan, bahagia. Amin. Kita langsung sambung dengan Ustadz Toha. Monggo Ustadz. Baik, alhamdulillahirabbil-alamin. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Mas Adit. Ya. Karena pagi hari ini kita bisa berteman dengan kebahagiaan dan ketenangan karena kita sudah tidak memiliki musuh di dunia. Musuh sesama manusia ya. Kalau musuh dengan setan terus kita bermusuhan, berseteru kita ya. Dengan salawat dan salam dengan wasli ala Sayyidina Muhammad, semoga tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Adit, memang hidup ini golek duluran selawat. Musuh itu lebih mudah daripada mencari saudara, mencari teman itu lebih sulit sekali. Menjaga bagaimana persaudaraan tetap terjaga itu lebih berat daripada kita mencari musuh. Ada orang musuh ini dikatain yang jelek-jelek sudah jadi musuh kita. Kalau musuhnya 100 tambah 10 berarti 110 sudah masuk database musuh. Maka kawan, kalau panjenengan semuanya memiliki 3 karakter nantinya, karakter ini semoga juga ada pada diri kita semuanya, maka hidup kita akan tenang dan bahagia. Tenang dan bahagia. Jika ini sungguh-sungguh kepada diri kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Artinya nggak dek gitu ya. Nggak dek itu bahasa Surabayaan. Bahasa Indonesianya ya nggak selalu was-was ya. Nanti jangan-jangan di sana ketemu sama musuh saya. Jangan-jangan saya nanti di sana ketemu sama musuh saya lagi. Wah, ya. Ini kayaknya di semua sudut ketemu sama musuh. Tidak seperti hanya kita ya, di SS ketemu kawan, ketemu saudara, di pesantren Nurul Falah, Mas Adit ketemu saudara lagi. Kok kayaknya hidup ini semuanya saudara, kan enak nanti tenang hidupnya ya. Kawan, hidup kita itu jangan pernah membenci orang. Walaupun ini, karakter ini harus kita miliki bersama dan terus kita terapkan bersama. Karena apa kawan? Suatu saat siapa tahu kita membutuhkan orang yang kita benci. Ya. Kadang kita membenci, ternyata suatu saat kita butuh sama orang yang kita benci. Terus kadang dimusuhi, diilok-ilokno. Ternyata butuh kita sama orang ini. Nggak ada orang lain selain orang ini. Itu kan malu. Iya. Malu. Yang kedua, jangan pernah mencela, merendahkan, menghina-hina. Bisa jadi yang kita rendahkan, kita hina itu lebih tinggi derajatnya daripada kita. Lebih dekat dengan Allah daripada kita. Atau bahkan yang kita hina itu adalah kekasihnya Allah. Yang ketiga kawan, supaya hidup kita tenang, penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kebahagiaan, tidak ada musuh di dunia ini sesama manusia, maka jangan gampang sakit hati ketika kita direndahkan, ketika kita diwadoni. Diwadoni itu seperti halnya dizolimi. Jangan mudah kita sakit hati, segera bangkit. Siapa tahu kawan,
dengan kita dizalimi itu, dengan kita difitnah itu, direndahkan itu, ternyata Allah punya rahasia lain mengangkat derajat kita. Ya. Kawan, 3 hal yang saya sampaikan tadi menjadi core besar kita ya, menjadi diskusi kita. Kenapa sih kok jangan sampai kita membenci orang, menebar kebencian? Jangan sampai kita menebar kebencian kepada siapapun itu ya. Kalau saya pribadi kalau sedang benci sama orang segera istighfar. Ya Allah. Itu tips pribadi ya Mas Adit ya. Ya, membenci itu menebar kebencian diawali dari apa sebenarnya? Ya diawali dengan tidak suka dengan orang lain. Awalnya tidak suka dengan, anggap saja dengan Mas Adit, saya nggak suka sama Mas Adit. Karena Mas Adit itu, saya iri dengan Mas Adit. Mas Adit itu liburnya seminggu 2 kali, saya seminggu 1 kali. Saya sudah iri namanya. Mas Adit itu bisa pergi, waktu itu alhamdulillah ditakdirkan bisa ke Makkah Madinah karena waktu itu ada tugas dari kantor. Saya belum pernah, saya iri. Atau yang lainnya, mungkin Mas Adit pernah menyakiti saya. Ini contoh ya Mas Adit ya, semoga tidak ya. Menyakiti saya pribadi, dulu saya pernah tersinggung benar-benar karena saya dikatakan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Sudah dikasih amanah, nggak bertanggung jawab. Saya sakit hati. Awalnya seperti itu. Terus dikasih sama teman-teman itu dikumpulkan atau lagi ngopi-ngopi, dikasih bumbu-bumbu fitnah. Lah yo, Mas Adit itu A, B, C, padahal cuman A saja, nggak ada B-nya nggak ada. Semakin mantap kan? Katanya gosip itu kan semakin digosok semakin sip. Semakin sip, semakin terus ke atas, semakin menebarkan kebencian. Ya. Sebenarnya tidak hanya sekarang kawan, dari zamannya Kanjeng Nabi itu ya begitu, itu biasa. Menebarkan kebencian, siapa yang tidak menebarkan kebencian? Seorang Yahudi, dia buta, masih ingat Mas Adit ya, ketika kita kecil itu ada cerita seorang yang buta, yang dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, dia terus menyebarkan kebencian kepada Nabi Muhammad. Yeah. Nabi Muhammad itu adalah bukan nabi, tapi dia itu mengaku nabi. Kamu tahu nggak? Padahal yang diajak bicara itu depannya nabi. Yang menyuapi dia itu ya Nabi Muhammad itu. Tapi terus di ujaran kebencian. Tapi alhamdulillah dia masuk Islam karena melihat kelembutan Nabi Muhammad. Karena yang dikatakan yang ujaran kebencian ternyata malah dia itu nabi yang yang menolongnya. Dan yang dikata-katain ternyata malah diam saja, tidak malah dipukul ataupun tidak. Alhamdulillah beliau masuk Islam. Kawan, setidaknya kita diingatkan oleh Allah di surat Al-Hujurat ayat 11, pernah saya sampaikan di forum dan program yang sama. Cuman kembali kita ingatkan kembali, yang artinya kawan, Al-Hujurat ada ayat 11, An-Nur ayat 19, Al-Maidah ayat 8. Silahkan dibuka-buka ya. Coba saya ambil satu ayat saja ya, Al-Maidah ayat 8. Yang artinya, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum ya, terhadap suatu kaum sehingga orang kamu untuk berbuat yang tidak adil. Kaum dibenci sehingga menjadikan kebencian itu kita tidak berbuat adil kepada mereka. Hal ini sangatlah ditolak sama Islam, sangat tidak direkomendasikan oleh Islam, sangat tidak diajarkan oleh Islam. Ya. Menebar kebencian. Kawan, apa akibatnya ketika kita menebarkan kebencian? Ya, kalau orang rasan-rasan, orang-orang mencari musuh, menebarkan kebencian, tidak mencari saudara, akibatnya apa sebenarnya? Kawan,
yang menjadikan akibat itu yang pasti kita akan dibenci sama Allah. Disiksa di dunia, disiksa di akhirat. Karena kita benci sama orang, akhirnya kita disiksa di dunia. Dengan cara apa Allah menyiksa di dunia? Akhirnya gak berani kemana-mana. Kemarin saya benci sama itu, gak berani keluar. Karena kalau keluar ke kanan, saya nanti ketemu Pak Ahmad. Pak Ahmad itu orang yang saya benci. Kalau keluar ke kanan, rumah kanan ini, saya ketemu sama namanya Pak siapa lagi. Itu orang yang saya benci. Ke depan ada orang yang saya benci lagi. Ke belakang ada orang yang saya benci lagi. Di rumah ada yang dibenci lagi. Hidupnya penuh dengan kebencian. Maka sebelum dia berada di akhirat disiksa sama Allah, di dunia sudah tersiksa. Keluar kalau nggak pakai masker nggak berani, wajahnya ditutupi. Padahal dia cukuplah bagus wajahnya. Atau tidak perlu pakai masker sebenarnya, tapi karena dia takut bertemu dengan orang-orang yang dibenci itu, akhirnya dia menutup wajahnya. Menimbulkan permusuhan, kebencian, dan juga adu domba. Karena bagaimana tidak mengadu domba, namanya dibenci ya. Orang dibenci itu kan nggak seneng. Ketika nggak seneng kan mencari celah. Mencari celah sampai ketemu, akhirnya disampaikan kepada orang lain. Ketika disampaikan kepada orang lain, bangga sekali ya, seneng sekali. Dan bahkan menfitnah kawan. Menfitnah ini akan perpecahan persaudaraan. Jangan sampai hidup kita menfitnah. Sedulurannya kita akan pecah. Seduluran kita tidak akan terwujud kembali. Karena kita sudah termakan oleh fitnah itu. Dan yang di Indonesia karena kita adalah negara hukum, maka juga dilindungi oleh undang-undang Mas Adit ya. Dilindungi undang-undang. Akan terancam hukuman pidana kalau menebarkan kebencian kepada sesama. Ya. Nah, setidaknya orang yang benci itu tidak pernah melihat dari sisi-sisi yang lain, tapi selalu melihat sisi kita selalu positif, tapi orang lain selalu negatif. Padahal di sisi kita juga ada negatifnya, tapi tidak bisa terlihat. Contoh Mas Adit. Contoh. Karena membenci ya, membenci. Ada orang di depan kita nyalakan sen sebelah kiri, ngesen kiri, sepeda motor ya, beda motor. Ngesen ngiri karena dia barusan belok ngiri. Ini terjadi pada saya juga ya. Ini materi yang saya sampaikan karena berdasarkan pengalaman. Kita benci ya Allah, orang ini nggak mau matikan sen ke kirinya, barusan belok kiri memang kan. Kalau motor kan nggak otomatis. Nggak melihat motor kita sendiri, padahal motor kita juga ngesen ngiri dari tadi, belum dimatikan. Walah, melihat dari sisi keburukan orang, ternyata tidak bisa melihat keburukan diri kita sendiri. Gak iso ngrayai ditoke dhewe. Maka kawan, ketika mencela itu, yang tadi yang pertama adalah tidak boleh untuk pernah membenci. Yang kedua tidak boleh mencela. Kalau tidak boleh mencela itu karena yang kita cela tidak ada jaminan dia itu lebih rendah daripada kita, atau tidak ada jaminan kita lebih tinggi daripada mereka yang kita cela. Maka kawan, ayo hidup kita lebih indah, kita cari saudara sebanyak-banyaknya, kita tidak mencela, tidak membenci, dan tidak mudah sakit hati. Semoga kita semuanya dikumpulkan dengan orang-orang solih di dunia, dan nantinya di surganya Allah kelak kita juga dikumpulkan dengan orang-orang yang solih juga, orang-orang yang baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya Mas Adit. Mohon maaf atas keterbatasan waktu ini. Materinya masih panjang, namun harus kita berikan materi ini di waktu-waktu yang akan mendatang. Terima kasih waktunya. Mohon maaf Mas Adit.
Terima kasih Ustaz Toha sudah menyempatkan juga diri hadir di tengah-tengah kita di program Dialog Fajar pagi hari ini dan membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita mengawali hari. Saya Adit Jufriansa kawan, mengakhiri program Dialog Fajar pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.